mulai tadi loh. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan berdiskusi materi analisis real lagi mengenai fungsi Lipschitz. Mungkin bisa scroll ke bawah dulu Nan. Nah, mungkin bisa dimulai teman-teman. Silakan. Oke, untuk fungsi Lipschitz, jika suatu fungsi kontinu seragam pada suatu himpunan yang bukan interval tertutup terbatas, maka kadang-kadang didapat kesulitan dalam menemukan kekontinuan seragamnya. Meskipun demikian, teorema yang akan dinyatakan berikut menjamin kontinu seragam fungsi tersebut. Jadi fungsi G merupakan fungsi Lipschitz pada J dengan K sama dengan setengah. Dapat disimpulkan bahwa fungsi G kontinu seragam pada J karena A sama dengan I gabungan dari J, dan dengan mengambil delta sama dengan infinum 1, delta 1 epsilon delta 2 epsilon, maka G kontinu seragam pada A. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya definisi. Misalkan A subset real dan F memetakan dari A ke real jika terdapat suatu konstanta K lebih besar dari 0 sedemikian sehingga mutlak Fx dikurangi Fu lebih kecil sama dengan K mutlak X min U. Untuk semua X dan U anggota A, maka F dikatakan fungsi Lipschitz atau memenuhi syarat Lipschitz pada A. Syarat bahwa fungsi F yang memetakan kebilangan real pada suatu interval I adalah fungsi Lipschitz dapat diinterpretasi secara geometris secara berikut. Jika kita menuliskan syaratnya sebagai nilai mutlak Fx min Fu per X min U kurang dari sama dengan K, di mana X, U elemen dari I, di mana X tidak sama dengan U, maka kuantitas dalam nilai mutlak adalah kemiringan segmen garis yang melalui titik-titik X, Fx, dan U, Fu. Jadi suatu fungsi F memenuhi syarat Lipschitz jika dan hanya jika kemiringan dari semua segmen garis yang menghubungkan dua titik pada grafik Y sama dengan Fx pada I terbatas oleh suatu K. Selanjutnya ada teorema jika F merupakan A kebilangan real suatu fungsi Lipschitz, maka F kontinu seragam pada A. Pembuktian, jika syarat Lipschitz dipenuhi dengan konstanta K, maka diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang, kita dapat memilih delta sama dengan epsilon per K
Jika X dan U merupakan himpunan A dan memenuhi mutlak X min U kurang dari delta, maka mutlak Fx min Fu kurang dari K sama dengan epsilon. Oleh karena itu, F kontinu pada A. Untuk contoh ini contohnya siapa? Aku sih. Yang selanjutnya ada contoh-contoh. Yang pertama, jika fx sama dengan x kuadrat pada A sama dengan 0, B, di mana B suatu konstanta positif, maka mutlak fx dikurangi fu sama dengan mutlak x ditambah u, mutlak x dikurangi u, kurang dari sama dengan 2b, mutlak x kurangi u. Untuk semua XU dalam 0, B, jadi F memenuhi syarat Lipschitz dengan konstanta K sama dengan 2B pada A. Dan oleh karena itu F kontinu seragam pada A tentu saja, karena F kontinu pada A yang merupakan interval tertutup dan terbatas. Ini dapat juga disimpulkan dari teorema kekontinuan seragam. Perhatikan bahwa F tidak memenuhi kondisi Lipschitz pada interval 0, tak hingga. Yang kedua, tidak semua fungsi yang kontinu seragam merupakan fungsi Lipschitz. Misalkan Gx sama dengan akar X. Untuk X dalam interval tertutup dan terbatas I sama dengan 0,2, karena G kontinu pada I, maka menurut teorema kekontinuan seragam, G kontinu seragam pada I. Akan tetapi tidak terdapat bilangan K lebih besar dari 0, demikian sehingga mutlak Gx kurang dari K mutlak X untuk semua X elemen I. Oleh karena itu, G bukan suatu fungsi Lipschitz pada I. Baik, coba di scroll bawah lagi dan kayak udah sampai contoh-contoh aja. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kita pada diskusi hari ini mengenai fungsi Lipschitz ya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan atau sudah bisa dicukupkan? Untuk materinya itu kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Atau kayak gitu aja? Nah, itu aku belum buka materi ini sih. Nanti coba misal nemu yang lain ya tak tambahi. Kita perlu buat itu nggak, latihan soal per anak, soalnya kan kita presentasi ya, biar kelihatan banyak. Perlu nggak sih? Iya, buat latihan soal per anak dibuat aja gak sih? Berarti nanti ada 6 soal ya, di bawah contoh ada latihan gitu ya biasanya ya. Biasanya gitu, buat aja kan. Oke, mungkin setelah ini bisa nyari soal ya masing-masing ya. Berarti satu anak satu soal dan penyelesaiannya nanti dikirim di grup aja nanti biar disatuin sama siapa gitu, satu orang. Jadi setelah ini tambahannya materi sama latihan soal ya. Mungkin ada lagi? Udah. Oke, kalau bisa dicukupkan mungkin itu diskusi kita hari ini. Aku cukupkan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.